Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat dan pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami saya berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah Abdi yang Setia. Apa motivasi Anda dalam melayani Tuhan? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 18 mengatakan, "Jika demikian, apakah upahku? Upahku ini ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak menggunakan hakku sebagai pemberita Injil." Saudara, menarik apabila kita membaca keseluruhan cerita atau kisah ini, yaitu di dalam 1 Korintus 9 ayat 1 hingga 27 merupakan salah satu kandungan surat Paulus kepada jemaat di Korintus tentang hak sebagai seorang rasul. Ada sebuah ilustrasi. Seorang wanita bernama Marini telah menghabiskan lebih dari separuh hidupnya, lebih 35 tahun, bekerja dalam keluarga Julian. Apabila ditanya berapa gaji yang diterima dan mengapa dia boleh bertahan begitu lama, beliau menjawab, "Gaji cuma 500 ringgit sahaja, kadang-kadang malah tidak digaji. Tapi yang penting buat saya, itu berkatnya. Saya hidup tenang, saya hidup gembira," ujar Marini. Satu prinsip pengabdian yang luar biasa. Tidak melunturkan rasa bangga dengan pekerjaannya, tidak menjadikannya lalai akan tanggung jawab. Luar biasa. Kita kembali kepada bacaan kita hari ini. Mungkin beberapa orang di Korintus, jemaat di Korintus, mencela Paulus karena menganggapnya telah mengambil keuntungan dari Injil yang diberitakannya itu. Itulah sebabnya Paulus membela diri bahwa sebagai pemberita Injil, dia sebenarnya mempunyai hak yang sama seperti rasul-rasul lain untuk memiliki istri dan juga gaji untuk penghidupannya. Namun demikian, Paulus sama sekali tidak menggunakan hak-hak itu. Ia sama sekali tidak mencari gaji atau keuntungan dari Injil yang diberitakannya. Sebaliknya, dia menjadikan dirinya sebagai abdinya bagi Injil kerajaan Allah. Dia kata, "Upahku adalah bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa gaji." Luar biasa saudara, kata-kata Rasul Paulus ini dalam kandungan suratnya kepada jemaat Korintus. Sekarang apa aplikasinya untuk kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia mengikut Tuhan serta melayani Tuhan sekalipun tidak ada gaji atau imbalan yang kita terima? Jika kita menjadikan diri kita abdinya, abdi kepada Tuhan, gaji atau imbalan sama sekali tidak akan mempengaruhi kesetiaan dan pengabdian kita kepadanya. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk terus semangat setia melayani Tuhan, walaupun di dunia ini kita tidak digaji, namun ia adalah satu kehormatan untuk kita. Untuk apa? Melayani Tuhan. Dan pastinya saudara, mahkota kerajaan sorga akan menjadi bahagian kita. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih pada Tuhan. Karena bila mana kita datang meminta pertolongan, Dia pasti akan memberikan kita kemampuan untuk terus setia melayani tanpa memikirkan imbalan di dunia ini. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sihat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena pagi ini kami diingatkan lagi untuk terus setia melayani Tuhan walaupun di dunia ini kami tidak digaji.
Terima kasih Tuhan sudah mendengar menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.